Artinya ada interest group, ada kelompok kepentingan yang terus mengupayakan agar undang-undang ini segera disetujui oleh DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya tidak hendak bergembira, Sobat RH sekalian. Kita tahu bahwa hari-hari ini demonstrasi mahasiswa buruh meruak di mana-mana, menuntut agar rancangan undang-undang Cipta Kerja atau Ciptaker dicabut, dihilangkan, ditiadakan, karena undang-undang tersebut banyak merugikan kaum buruh. Jadi Sobat RH sekalian, kalau kita lihat misalnya, jelas ini undang-undang yang buruk, undang-undang yang hanya memperhatikan kepentingan pengusaha, kepentingan perusahaan. Dari awal, undang-undang ini telah ditolak oleh banyak komponen masyarakat, oleh buruh, oleh aktivis lingkungan, oleh mereka yang mengamati atau mempraktikkan otonomi daerah. Undang-undang ini dianggap tidak pro kepada kaum buruh, kaum pekerja, yang selama ini selalu dimarginalkan. Perusahaan dimanapun biasanya akan mengatakan begini: kalau dia untung besar, dia hanya memberikan kewajiban yang biasa saja kepada para buruhnya. Mungkin mendapatkan bonus sesuai dengan aturan perusahaan. Tetapi begitu rugi, begitu mendapatkan goyangan sedikit, begitu keuntungan yang diharapkan tidak sebesar sebagaimana yang sudah digariskan, maka cepat sekali untuk merenggut hak kesejahteraan kaum buruh. Bahkan di beberapa perusahaan misalnya, kalau mereka rugi, cepat sekali mengatakan untuk mengetatkan, untuk merekatkan ikat pinggang. Tapi kalau mereka untung besar, mereka akan segera membuat anak-anak perusahaan agar keuntungannya bisa berlipat-lipat. Sehingga buruh yang bekerja tetap tidak akan mendapatkan kesejahteraan maksimal dari kemajuan perusahaan. Aktivis lingkungan juga ribut mengenai undang-undang ini yang dianggap membypass segala aturan lingkungan demi tercapainya investasi dan efisiensi dalam hubungan industri. Pengamat atau pakar otonomi daerah juga melihat undang-undang ini melakukan sentralisasi semua kewenangan yang tadinya, atau katakanlah sebagian besar kewenangan atau beberapa kewenangan yang tadinya diberikan kepada daerah, ditarik ke pusat sebagai kewenangan pusat. Sobat RH sekalian, dari awal undang-undang ini sudah ditolak. Tetapi kita tahu pembahasan undang-undang ini dilakukan terus-menerus. Bahkan dengan sponsorship yang konon gila-gilaan. Seorang anggota DPR mengatakan kepada saya, uangnya banyak sekali. Artinya ada interest group, ada kelompok kepentingan yang terus mengupayakan agar undang-undang ini segera disetujui oleh DPR untuk disahkan presiden dan kemudian diundangkan sehingga resmi menjadi undang-undang yang menikam, membunuh kesejahteraan para buruh. Jadi Sobat daerah sekalian, kalau kita kaitkan dengan proses pembentukan hukum atau pembentukan undang-undang, apa yang dilakukan terhadap undang-undang Ciptaker ini atau undang-undang cilaka orang mengatakannya, sama sekali merupakan contoh proses pembuatan undang-undang yang buruk. Bagaimana mungkin misalnya ada anggota DPR dari fraksi Demokrat yang mengatakan tidak mendapatkan draft rancangan undang-undang ketika paripurna persetujuan. Kita tidak pernah tahu mana versi yang resminya. Jangan-jangan secara gelap-gelap ada free riders yang melakukan perubahan-perubahan, kita tidak tahu. Jadi Sobat daerah sekalian, tidak heran
kalau banyak orang yang menolak. Dan penolakan itu bukan berarti penolakan yang subjektif. Buruh menolak, aktivis lingkungan menolak, komponen masyarakat lainnya juga menolak. Dan jangan lupa, para guru besar juga menolak. Artinya, kalau banyak yang menolak sebuah rancangan undang-undang menjadi undang-undang, maka proses pembentukan undang-undang itu bermasalah. Walaupun para menteri mengatakan kebaikan-kebaikan dari Omnibus Law ini, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa banyak hal-hal yang perlu digarisbawahi yang merupakan kelemahan atau kejahatan dari undang-undang ini. Karena itu, kepada Presiden Jokowi, sesungguhnya saya tidak begitu senang mengucapkan ini. Kenapa? Karena sesungguhnya istana yang memulai. Lalu sekarang kita berharap istana menjadi pahlawan. Tapi ya itulah mekanisme ketatanegaraan-nya. Di Lampung misalnya, demonstrasinya sudah berdarah. Konon ada pula korban jiwa. Perlu kita klarifikasi atau verifikasi. Massa bergerak di mana-mana. Buruh dan para mahasiswa diperhadapkan lagi dengan aparat keamanan. Padahal mereka hanyalah korban dari para elit-elit yang berselingkuh dengan para pengusaha, dengan para cukong untuk menggolkan undang-undang ini. Karena itu kembali kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Cukup pasal yang mengatakan bahwa undang-undang ini tidak berlaku dan yang berlaku adalah Perpu. Persis seperti yang dilakukan oleh Presiden SBY pada akhir masa pemerintahannya. Ketika pada waktu itu dikomandani oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, mereka ngotot untuk mengganti metode pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung menjadi pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Tetapi banyak komponen masyarakat yang menolak. Mereka melakukan demonstrasi, termasuk saya juga pada waktu itu. Akhirnya Presiden SBY mendengarkan suara masyarakat, mengganti kebijakan pemerintah, mengeluarkan Perpu dengan terlebih dahulu mengesahkan dan mengundangkan undang-undang yang sudah disetujui DPR tersebut, karena itu adalah mekanisme ketatanegaraannya, mekanisme proses pembentukan undang-undangnya, lalu mengeluarkan Perpu yang mengatakan undang-undang ini sudah tidak berlaku lagi. Hal yang sama bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi agar undang-undang yang sudah mulai berdarah ini tidak meneteskan darah-darah dan korban-korban lainnya. Kadang-kadang saya merasa apa yang ingin dituju oleh negara ini dengan segala kebijakannya yang justru tidak pro rakyat, yang tidak pro kemanusiaan. Kita lihat misalnya undang-undang tentang KPK. Jelas-jelas bahwa undang-undang itu merupakan pelemahan KPK. Dan memang terbukti iya. Undang-undang 19 tahun 2019. Tapi pada waktu itu kekuasaan sangat yakin mereka akan bisa meredam semua protes. Dan memang berhasil. Lalu ada juga cerita mengenai Perpu nomor 1 2020. Lagi-lagi kekuasaan yakin mereka akan mendapatkan dukungan. Paling tidak dukungan formal di DPR. Dan juga dukungan dari Mahkamah Konstitusi yang barangkali tidak akan membatalkan ketentuan tersebut. Ada juga cerita undang-undang minerba yang rakyat kadang-kadang juga tidak tahu. Karena mungkin sebagian besar dari mereka mengatakan ini undang-undang terlalu elit karena mengurusi barang tambang. Padahal justru situ ada perselingkuhannya dengan para penambang kelas raksasa. Sobat RH sekalian, sebelumnya ada undang-undang ormas atau Perpu ormas yang bisa membubarkan ormas tanpa due process of law. Ada juga undang-undang tiba-tiba mengubah komposisi pimpinan MPR, DPR, DPD dengan menambah jumlah kursinya agar semakin banyak elit politik yang bisa terangkut di dalam jabatan empuk sebagai pimpinan lembaga negara dengan segala fasilitas. Jadi sobat era sekalian, pemerintah, penguasa, termasuk para pendukungnya yakin kalaupun undang-undang Omnibus Law ini diprotes, mereka bisa akan mengatasinya. Kalaupun tidak bisa dengan cara lembut, dengan cara kekerasan, dengan cara menangkapi mungkin orang-orang yang dianggap menjadi provokator, dengan cara membawa atau memenjarakan mereka yang memprotes, baik melalui media seperti media sosial ini maupun
dengan aksi nyata di lapangan, demonstrasi atau unjuk rasa. Dan nanti tinggal di blame bahwa mereka yang protes tersebut adalah mereka yang melakukan gerakan pengacauan, gerakan makar, melanggar protokol COVID-19. Padahal kita tahu pangkal soalnya adalah ada sebuah agenda yang dipaksakan untuk sekedar menyelamatkan para pengusaha yang barangkali sudah kelimpungan dan kolaps, agar mereka tetap bisa menjadi yang terdepan dalam penguasaan ekonomi negeri ini. Mereka tidak rela perusahaan-perusahaan mereka kolaps dan ditutup misalnya, lalu harus memberikan pesangon kepada para buruhnya. Mereka menginginkan agar tetap survive, dan mereka hanya menginginkan bahwa yang dikorbankan itu cukup buruh, perusahaan jangan dikorbankan. Padahal sobat RH sekalian, perusahaan itu benda mati. Benda hidupnya adalah mereka yang bekerja di sana. Jadi perusahaan tersebut harusnya untuk kepentingan para buruh dan para pekerjanya. Memang ada juga untuk kepentingan pemilik modalnya, tapi harusnya kita mencapai keseimbangan. Itulah sebabnya ada aturan tentang pesangon. Anda boleh mem-PHK, tetapi yang di PHK tersebut harus diberikan pesangon yang layak agar mereka bisa hidup, survive sebelum mendapatkan pekerjaan yang lain. Apalagi zaman COVID-19 ini, di mana mencari pekerjaan sangat sulit. Jangankan mereka yang sudah menganggur, mereka yang sudah bekerja pun terancam akan kehilangan pekerjaan. Jadi, uang pesangon itulah yang akan menghidupi mereka selama masa krisis atau resesi ini berlangsung. Jadi sobat era sekalian, tidak salah kalau saya mengatakan bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang berdarah. Undang-undang yang meneteskan darah rakyatnya. Undang-undang yang bakal membuat sengsara warga negaranya sendiri, terutama orang-orang kecil. Karena itulah kita harus mengetuk pintu nurani Presiden Jokowi. Walaupun sebelumnya dalam kasus undang-undang KPK seperti melakukan seolah-olah mengentertain keinginan publik dengan mengundang tokoh-tokoh, tapi toh akhirnya undang-undang KPK itu tetap berlangsung. Sekarang masih diuji di Mahkamah Konstitusi, tapi sudah berapa bulan pelemahan KPK berlangsung. Apakah negara ini hanya akan dikuasai oleh para cukong, para pengusaha, dan tidak ada artinya kita memilih pemimpin secara langsung? Mudah-mudahan hari-hari ke depan ini, hari ini dan hari ke depan, kita akan menyaksikan hal-hal yang lebih baik daripada kesuraman hari ini. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicat, diuber pilihan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membunuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Yeah.